Anak bungsu itu memang pada awalnya terhilang, tetapi pada akhirnya dia kembali kepada Bapa. Tetapi bagi saya, bukan hanya anak bungsu yang terhilang, tetapi anak sulung juga terhilang. Anak bungsu itu sebenarnya Yesus memberikan perumpamaan itu untuk mewakili orang-orang berdosa dan pemungut cukai yang datang kepada Yesus. Saudara lihat konteksnya. Sedangkan anak sulung itu mewakili orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, dan waktu itu pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu datang kepada Yesus dan mereka bertobat. Sedangkan ahli Taurat mereka tidak pernah bertobat. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara, channel ini dibuat untuk menolong saudara dan setiap anak-anak Tuhan untuk setiap hari hidup menurut prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu setiap hari mendapatkan notifikasi tentang seri renungan baru setiap harinya, silakan lihat tombol subscribe di layar saudara. Kalau masih berwarna merah silakan tekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah topik tentang terhilang di dalam rumah. Saya percaya tidak ada saudara yang ingin mengalami terhilang di dalam rumah sebagai orang Kristen. Itu sebabnya mari kita renungkan bersama firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan
hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video yang kedua, masih dalam topik terhilang di dalam rumah. Sekali lagi, tidak ada di antara kita yang mau mengalami terhilang di dalam rumah. Saudara, itu sebabnya kita mau renungkan firman Tuhan. Kalau dikatakan topik tentang terhilang atau anak yang terhilang, maka teks firman Tuhan yang kita ingat, yang sudah kita bahas di video pertama adalah dari Lukas pasal yang ke-15, di mana di dalam pasal ini, munculnya pasal ini itu dilatar belakangi oleh ayat yang pertama di dalam Lukas pasal 15 ini, di mana waktu itu banyak pemungut cukai, banyak orang-orang berdosa yang datang kepada Yesus. Dan saat banyak orang pemungut cukai dan orang berdosa yang bertobat dan datang kepada Yesus, akhirnya ahli Taurat dan orang Farisi mereka protes. Mereka berkata, kenapa orang berdosa diterima? Nah, saat itulah mulai Yesus memberikan beberapa perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan kemudian perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, saudara, kalau kita lihat perumpamaan tentang anak yang hilang, maka yang sering mungkin saudara dengar adalah tentang anak bungsu yang hilang. Memang benar bahwa di situ itu adalah cerita tentang anak bungsu yang terhilang. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah hanya anak bungsu yang terhilang? Anak bungsu itu memang pada awalnya terhilang, tetapi pada akhirnya dia kembali kepada Bapa. Tetapi bagi saya, bukan hanya anak bungsu yang terhilang, tetapi anak sulung juga terhilang. Jadi anak bungsu dan anak itu sulung itu terhilang sebenarnya. Tetapi anak bungsu itu kembali, sedangkan anak sulung tidak ada petunjuk apakah dia pada akhirnya tidak terhilang lagi. Kenapa? Alasannya kenapa, saudara? Saya mau menegaskan, kenapa muncul perumpamaan tentang anak yang hilang ini? Itu anak bungsu itu sebenarnya Yesus memberikan perumpamaan itu untuk mewakili orang-orang berdosa dan pemungut cukai yang datang kepada Yesus. Saudara lihat konteksnya. Sedangkan anak sulung itu mewakili orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, dan waktu itu
pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu datang kepada Yesus dan mereka bertobat. Sedangkan ahli Taurat mereka tidak pernah bertobat. Dan itulah anak sulung itu. Nah, dan di video yang pertama kita sudah belajar apa yang menjadi alasan sehingga sebenarnya anak sulung itulah yang benar-benar terhilang. Pertama, ketika anak bungsu itu datang dan bertobat kembali, sama seperti orang Farisi yang protes pada waktu itu, ahli-ahli Taurat yang protes orang-orang berdosa datang kepada Yesus, saat anak bungsu datang ke rumah Bapa, anak sulung juga protes dan marah. Nah, lalu kemudian dia marah dan berkata, begitu lama aku hidup bersama Bapa, aku lakukan semua perintah Bapa, belum pernah aku diberi apapun. Tetapi di video pertama kita sudah belajar, Bapa berkata, Bapa menegaskan bahwa, anakku, aku selalu bersama-sama dengan engkau. Jadi Bapa mau menegaskan bahwa kebersamaan antara engkau dengan aku, itu jauh lebih penting daripada semua hal yang lain. Artinya apa? Intinya apa, saudara? Bahwa anak sulung itu sekalipun dia ada di rumah, tetapi dia tidak memiliki hubungan dengan Bapa. Dia tidak memiliki keintiman dengan Bapa. Itulah yang menjadi masalahnya. Nah, saudara, kembali menjadi koreksi bagi kita. Apakah kita sebagai orang Kristen, saudara sebagai orang Kristen, saudara memiliki hubungan dengan Bapa? Hari ini, kalau saudara sebagai orang Kristen, lahir sebagai orang Kristen, bahkan mungkin saudara melayani, tapi saudara tidak memiliki hubungan dengan Bapa, saudara tidak memiliki keintiman dan kedekatan dengan Bapa, maka sebenarnya saudara terhilang. Dan hal kedua, apalagi yang dikatakan oleh Bapa? Lihat, ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Lalu kemudian dia tegaskan di situ, saudara, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tadi dia berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah melanggar perintah Bapa, tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi apa kata Bapa? Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi sebenarnya anak sulung itu, sekalipun dia ada di rumah, dia tidak tahu bahwa apa yang ada di rumah itu adalah kepunyaannya. Kepunyaannya juga, apa yang dimiliki oleh Bapa adalah kepunyaannya juga. Artinya dia tidak paham apa yang menjadi haknya sebagai anak yang tinggal di rumah pada waktu itu. Saudara, ini juga menjadi perenungan bagi kita. Dia terhilang, kenapa? Dia anak Bapa, dia tinggal bersama Bapa, tapi dia tidak tahu apa yang menjadi haknya sebagai anak sulung dari Bapa itu. Hari ini sebagai orang Kristen, saudara lahir mungkin sebagai orang Kristen, saudara hidup sebagai orang Kristen, bahkan saudara melayani sebagai orang Kristen. Pertanyaannya, tahukah saudara apa yang menjadi hak saudara sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen? Jangan sampai seperti anak sulung itu. Anak kambing pun belum pernah diberikan kepadaku. Padahal Bapa berkata, semuanya ini milikmu. Saudara, hak kita yang paling utama sebenarnya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, adalah tentang keselamatan, kepastian keselamatan. Itu yang paling utama, itu yang paling berharga. Apakah saudara tahu bahwa keselamatan itu sudah saudara miliki? Kepastian keselamatan itu sudah saudara miliki? Kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, saudara hidup sebagai orang Kristen, tetapi apa yang menjadi kepunyaan saudara sebagai anak Bapa, sebagai orang Kristen, yaitu keselamatan jiwa saudara, saudara belum paham, saudara belum tahu, itu artinya bahwa saudara masih terhilang di dalam rumah. Itu artinya bahwa sekalipun saudara sebagai orang Kristen, saudara terhilang di dalam rumah, kalau saudara tidak paham bahwa keselamatan jiwa itu adalah milik saudara. Kalau saudara belum memiliki iman bahwa keselamatan jiwa itu adalah milik saudara. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya mau kita merenungkan ke dalam diri kita semua. Apakah saya dan saudara sudah memahami apa yang menjadi hak kita di dalam Tuhan, apa yang dikaruniakan Bapa kepada kita dalam kehidupan kita? Sebagai orang Kristen, yang tidak terhilang di dalam rumah adalah orang Kristen yang paham, yang mengerti apa yang menjadi miliknya yang dikaruniakan Bapa kepada dia. Teristimewa yang terutama adalah tentang keselamatan jiwa kita, tentang damai sejahtera yang dikaruniakan oleh Tuhan. Jangan sampai saudara sebagai orang Kristen, tapi saudara tidak memiliki damai sejahtera. Saudara tidak mengalami damai sejahtera. Berarti saudara tidak memahami apa yang dikaruniakan Bapa, apa yang menjadi milik Bapa yang juga milik saudara. Janji-janji Bapa. Jangan sampai saudara tidak paham bahwa janji-janji Bapa itu adalah milik saudara. Jadi sebagai orang Kristen hari ini, supaya saudara tidak terhilang di dalam rumah, pahami apa yang kepunyaan Bapa yang telah dikaruniakan kepada saudara. Terutama keselamatan jiwa saudara, damai sejahtera, janji-janji Tuhan yang Dia karuniakan bagi saudara. Jadilah orang Kristen yang tidak terhilang di dalam rumah. Pahamilah apa yang menjadi
hak saudara yang dikaruniakan oleh Bapa ke dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, miliki hubungan dengan Bapa supaya saudara tidak terhilang di dalam rumah. Yang kedua, pahami apa yang menjadi milik saudara yang dikaruniakan Tuhan kepada saudara. Teristimewa tentang keselamatan jiwa saudara, kedamaian yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan saudara, dan juga janji-janji Tuhan bagi kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, jalani kehidupan saudara bersama dengan Bapa dalam keintiman dan nikmati apa yang dikaruniakan Bapa kepada saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali sudah merenungkan firman-Mu, bahwa dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, kami harus tahu apa yang Tuhan karuniakan sebagai milik kami, yang merupakan kasih karunia-Mu dalam hidup kami, yaitu kepastian keselamatan kami, kedamaian dan karunia-karunia janji-janji-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Jangan sampai ada anak-anak-Mu yang hidup sebagai orang Kristen, tetapi mereka tidak paham apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.